Wanita itu di dalam Islam kan eh yang dimuliakan sekali ya Pak Ustadz ya. Kayak ibu, kayak kita sebagai anak itu nggak boleh melawan sama ibu. Terus kita jadi suami juga nggak boleh kasar sama istri. Nah, terus gimana Pak Ustadz kalau misalnya eh ibu atau istri itu kayak jadi seenaknya gitu Pak Ustadz. Terus Jadi kadang ibu dan istri suka seenaknya sama Mas Rama. ya karena kita kan eh pengen jadi muslim yang baik, yang harus memuliakan ibu, memuliakan istri gitu. Kita mencoba untuk eh jadi yang terbaik gitu intinya Pak Ustadz. Tapi di mata mereka kadang-kadang Iya, mereka salah. jadi kayak, wah, aku ini ke Rama bisa nih, minta ini ke Rama bisa nih gitu. Nah, Jadi dieksploitasi gitu ya. benar. Sebenarnya kalau cuman minta itu saya nggak apa-apa, Pak Ustadz. Jujur sama sekali saya nggak ada masalah. Cuman terkadang mereka eh bukan memaksa, Pak. Mereka ini mewujudkan permintaan mereka dahulu, terus baru tanggung jawabnya diberikan ke kita. Ya utang maksudnya Pak. Jadi saya mau tambahin sedikit ceritanya Pak Ustadz biar lebih jelas. Jadi bapak saya meninggal itu sakit diabetes kurang lebih 5 tahun 5 sampai 10 tahun dan saya juga ikut ngebantu juga di penyakit bapak itu, bapak saya. Dari waktu saya merantau, saya udah ngebantu, terus sampai saya pulang dari perantauan, saya nggak punya apa-apa, saya juga coba kerja seadanya, bantu-bantu tetangga, terus cari kerja lain buat ngebantu biaya pengobatan bapak saya, sampai akhirnya memang bapak saya udah menyerah sama penyakitnya. Akhirnya saya dipasrahkan tanggung jawab dari ayah saya pindah ke saya. Otomatis seperti itu Pak Ustadz. Terus eh dari situ saya nggak tahu maksudnya tanggung jawab saya tuh cuman sekedar apa. Saya pikir cuman untuk menjaga ibu saya gitu doang. Nah ternyata pas udah eh terbuka semuanya, ternyata saya punya tanggungan yang sangat besar gitu loh Pak Ustadz. Sampai saya sempat mau putus asa. Kayak, lah uang segini tuh saya mau kerja sampai mati pun saya gak bakal bisa ngebalikinnya gitu ya Pak Ustadz. Terus sampai akhirnya kemarin saya dapat rezeki yang alhamdulillah banget dari Allah. Saya bisa melunasi hutang keluarga saya yang eh, kisarannya itu ratusan juta Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terus yang bikin saya sakit hati itu Pak Ustadz, saya kan udah bilang sama ibu saya kayak udah ya ini yang terakhir gitu, jangan jangan hutang lagi gitu saya bilang kan. Karena kalau hutang tuh saya nggak tahu Pak Ustadz, saya anak yang dari kecil sampai gede tuh nggak hampir nggak pernah minta uang buat jajan-jajan gitu Pak Ustadz. Saya paling cuma uang sekolah, habis sekolah saya di rumah. Nah habis itu makin ke sini ibu saya tuh entah mungkin karena takut ya Pak Ustadz minta ke saya atau gimana. Tapi kan yang namanya utang ibu saya nggak sanggup membayar, akhirnya saya lagi yang kena Pak Ustadz gitu loh. Nah Baik, wajar gak sih Pak Ustadz kalau saya tuh ya sedikit sakit hati dengan itu Pak Ustadz baik. gimana? Izin. Mas Rama sayang sama ibu. Sayang banget dong Pak Ustadz. Ibunya usia berapa tahun? Ibu saya, aduh lupa lagi.
Ada 60 izin. Belum, 49. Oh iya. Baik, Baru mau 50. baik. Izin Mas Rama. Ibu dengan istri izin ya. Hubungannya baik atau tidak? Alhamdulillah, sepengetahuan mereka baik. Sepengetahuan Mas Rama? Ya, enggak. Oke. Kalau maksudnya pasti ibu-ibu kakak-kakak di sini pasti yang udah berumah tangga juga ngalamin kayak mertua tuh kan pasti bilangnya ke Iya. saya gitu, Iya. istri juga seperti itu. Baik. Lah, Izin. Istri Mas Rama tahu kalau Mas Rama harus bantuin ibu. tahu Pak Ustadz, Beliau keberatan atau tidak? sebenarnya dahulunya kan nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya Makin keterusan, kesini makin berat. kalau ibu saya tuh terus bohong, tiba-tiba punya utang, tiba-tiba saya yang disuruh nanggung jawab utangnya gitu kan pasti istri saya nggak terima. Baik, baik. Kalau ada kesempatan ibu menyaksikan video ini, Mas Rama pengen bilang apa sama ibu? Saya cuma pengen bilang ke ibu gitu kan, Bu, ini, kalau cuman buat makan, buat uang saku adik, bahkan mungkin sampai usia kita habis, itu aku insya Allah bakal bisa tanggung gitu. Insya Allah aku bisa cukupin gitu. Cuman kalau semisalnya ada kebutuhan yang mendadak, ibu tuh jangan utang. Maksudku tuh kalau ibu utang cuman ratusan ribu dan ibu yakin bisa ngelunasin sendiri sih nggak apa-apa gitu. Cuman ibu hutang tuh langsung dalam skala besar yang bahkan saya pun tahu ibu nggak bakal bisa ngelunasin itu sendiri gitu. Baik, bilang sesuatu sama ibu, bilang Mas Rama sayang sama ibu. Rama tuh sayang banget sama emak gitu. Eh, Rama juga tahu gitu emak masih belum terima sama kepergiannya bapak gitu. Tapi yang kemarin pas sama bapak tuh emak harusnya tahu gitu gimana cara biar lelaki itu pikirannya tenang. Rama sayang banget kok sama emak. Jadi tolong emak tuh kita sama-sama ngejaga lah gitu. Jangan sampai karena keegoisan sendiri terus nanti akhirnya kehilangan orang-orang yang paling dekat sama emak gitu. Ini kisah tentang generasi sandwich. Tentang seorang anak yang harus ikut ngurusin beban orang tua dan keluarga. Pertama, Mas Rama dan siapapun yang jadi generasi sandwich hari ini, catat ya. Memberi kepada orang tua itu bukan beban. Tapi kebaikan yang Allah siapkan dengan pahala yang sangat besar. Maka sayang adek semua mbak yang harus bantu ibunya, harus bantu adeknya, jangan pernah ngerasa itu beban. Mana kosot sodakotun min malin, tidak akan pernah berkurang harta seorang anak karena membantu orang tuanya. Tidak lantas berkurang rizki seorang anak karena dia harus menanggung beban orang tuanya. Justru falyazdad. Ditambah. Maka Mas Rama, tatap wajah ibu, ingat ayah almarhum. Pasti apa yang hari ini Mas Rama dapatkan tidak lain karena doa ibumu, karena amanah ayahmu, dan insya Allah disitulah jadi pahala yang mengalir untukmu dan ayahmu di alam sana.
Yang kedua, A juga ingin menyampaikan sedikit kepada para orang tua. Izin ya, ibu sayang, kadang kita sibuk menuntut tapi lupa menuntun. Sibuk meminta tapi lupa untuk berterima kasih kepada anak kita. Belajar jadi orang tua yang punya hati. Iya, anakmu dilahirkan olehmu. Iya, anakmu dikandung di rahimmu. Iya. Tapi bukan berarti kamu sebagai orang tua bisa semena-mena berbuat apapun kepada anakmu. Gak gitu. Dan ingat ya, jangan suka mengukur kebaikannya anakmu dengan materi yang diberikan oleh anakmu. AA selalu bilang, suksesnya anak kita jangan hanya diukur dengan materinya. Jangan. Sampai sering terjadi itu. Kalau anak kita sukses dunianya, luar biasa. Dihormatinya, dihargainya sama orang tua. Tapi kalau anaknya yang mungkin rezekinya gak seberapa, kadang direndahkan, kadang dinomorduakan, jangan. Karena suksesnya anak bukan semata-mata pada materi yang dia miliki. Tapi suksesnya anak adalah dia yang bisa terus berbakti dan menemanimu dalam setiap keadaan. Boleh jadi anakmu nanti yang mentalkinkan kamu justru dia yang paling sulit ekonominya. Boleh jadi anakmu yang paling susah ekonominya, dia yang bisa nemenin kamu, doain kamu, masuk ke alam kuburmu, menguburkanmu, menggendongmu. Maka jangan pernah mengukur suksesnya anakmu hanya semata dengan materi yang dia punya. Semua sama. Adalah putramu, adalah anakmu. Kalau kita mau minta sama anak, tanya, Mas, kira-kira mama ngeberatin kamu enggak? Apalagi sudah menikah. Tanya, kira-kira istrimu tahu nggak kalau kamu suka bantu ibu? Tanya. Kenapa, A? Biar nanti ada keberkahan dan kebaikan yang ditumbuhkan. Ingat ya, memang sampai kapanpun anak laki-laki milik ibunya. Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Bukan berarti jadi egois, jadi semena-mena. Jangan. Keluarga itu harta yang paling berharga. Keluarga itu tempat pulang yang paling lapang. Mas Rama tetap kuat melewati ini semua. Kalau ibu belum mau berubah, pelan-pelan. Doakan, kuatkan. Ibunya diajak bicara baik-baik. Peluk ibunya, kuatkan ibunya. Mumpung ada. Karena kalau sudah tiada, justru disitulah rasa sakit yang akan terasa. Istri juga dikuatkan biar dia paham tentang karakter ibumu seperti apa. Insya Allah jadi laki-laki emang harus kuat. Jadi laki-laki memang harus kuat. Karena laki-laki diberikan kekuatan yang lebih memang untuk melewati ini semua. Dan saya percaya Mas Rama sehebat ini. Karena di atasmu ada ibumu, di sampingmu ada istrimu. Itulah dua perempuan hebat yang tidak boleh kamu lepaskan.